nikmat kopinya. Sama seperti kita sedang menikmati politik di saat-saat ini. Izin doorstop sebentar Bapak, boleh? Ya. Saya mendapat kabar bahwa Pak Jokowi marah besar dikarenakan Pak Andika Perkasa berbincang dengan pelobi Amerika Serikat menjelek-jelekan Pak Jokowi dan ingin meninjau kembali hilirisasi dan IKN. Bagaimana tanggapan Bapak? Propaganda diciptakan itu kalau terjadinya sebuah ideologi baru yang nyebar ke satu orang nyebar ke dua orang nyebar ke 4 orang, yang tiba-tiba seluruh Indonesia ngebahas. Sekarang jauh lebih gampang dilakuin secara digital. Dan gue kasih tahu problem utamanya apa: hoax dan misinformasi. Karena jujur aja, kalau capres selalu pakai fakta dan data, lu bisa menangin pikiran, tapi lu belum tentu bisa menangin hati. Untuk menangin hati, lu harus mainin emosinya. Untuk mainin emosinya, apalagi dengan pendidikan yang rendah, bisa menimbulkan sifat anarkis. Karena 3 emosi yang paling kuat ya: kemarahan, kebencian, dan ketakutan. Semuanya negatif. Dan jujur aja, kalian nggak perlu nonton video ini, kalian tinggal cukup scroll doang. Banyak kok konten-konten yang menjelekkan either pihak sebelah, yang menurut gua lebih banyak konten negatif dibanding konten positif. Karena itu sifatnya netizen dengan pendidikan rendah. Mereka tuh nyarinya drama, which is not good. Ini pemimpin masa depan kita loh. Hidup lu semua itu bergantung dengan keputusan yang kalian pegang untuk bisa ngebalance dua tadi. Membawa Indonesia maju, tapi yang ada tidak ditinggalkan. Karena problem yang ada tuh masih banyak. Dan hoax atau misinformasi yang memancing emosi itu lagi luar biasa banyak. Ditambah sirkulasi uang sekitar 100 triliun lebih, itu menurut beberapa pakar ya. Untuk apa? Ya untuk menyebarkan informasi. Kalian lihat data ini. Selama setahun terakhir, 11.000 hoax lebih. Yang trennya lagi naik kayak gini. Yang Kominfo lagi ngos-ngosan banget memberantas semua hoax. Ini contoh beberapa hoax yang udah diberantas Kominfo. Dan ini sisi gelap kampanye digital. Lu nggak bisa kontrol, dan lu nggak tahu juga mana yang dibayar mana. Kalau dibayar, susah juga untuk cari tahu mana yang bener mana yang salah. Ini korban paling gedenya menurut gua ada di Facebook tau. Ini ada datanya soalnya. Kalau ini dilanjutin, ini namanya pembodohan masyarakat, perubahan ideologi warga, sampai dia bisa terinfluence dan dikuasai untuk memilih pihak tertentu berdasarkan informasi yang salah. Gila nggak itu? Kalian harus sadar aja deh, cukup sadar aja. Setiap lihat konten yang berhubungan dengan pilih presiden kalian, jangan diambil mentah-mentah, jangan dibawa emosi. Kali ini belajarlah untuk ngebalance pikiran dan hati. Pak Ganjar memberikan nilai 5 dengan cara yang lebih luas lagi terkait dengan penanganan hukum di Indonesia. Itu artinya Pak Ganjar sedang memberikan nilai 5 kepada seseorang yang hari ini dijadikan sebagai calon wakil presidennya. Oh maaf, bukan Pak Ganjar yang jadikan ya, ketua umumnya. Oke. Untuk partai yang berharap Pak Jokowi mundur dari kader, beta mau sampaikan bahwa beta adalah rakyat yang mendukung figur, bukan mendukung partai. Beta mencoblos partai kalian karena prestasi Pak Jokowi, bukan prestasi partai. Jadi tolong, kalau sudah menjadi partai penguasa selama 2 periode karena prestasi Pak Jokowi, maka sadar diri bos. Tanpa Pak Jokowi mungkin partai kalian itu akan menjadi partai oposisi seperti di zaman Pak SBY. Jadi jangan merasa diri paling terzolimi dengan manuver dari Pak Gibran. Atau kalian sudah lupa dengan apa yang kalian lakukan di tahun 2014? Siapa yang menarik Pak JK untuk sandingkan dengan Pak Jokowi? Pak JK saat itu masih dalam Golkar. Dan Golkar tahun 2014 mendukung Pak Prabowo. Lalu adakah Golkar merasa diri paling terzolimi? Adakah Golkar menyebut Pak JK dengan sebutan pengkhianat? Adakah Golkar menyuruh Pak JK ke markas untuk mengundurkan diri dari kader? Kok sekarang Golkar menarik kader kalian yaitu Pak Gibran, kalian malah menyalahkan Pak Jokowi? Kan lucu. Masa orang lain yang ditarik, orang lain yang disuruh mundur? Kan ngawur. Dan menurut beta kalian itu terlalu egois. Kenapa beta bilang begitu? Karena masa kalian bisa menarik kader partai lain, tapi giliran Golkar tarik kader kalian, kalian malah menunjukkan sikap tidak suka dengan cara menyalahkan Pak Jokowi. Jangan merasa diri paling terzolimi bos. Apa yang kalian hadapi saat ini baru karma, belum bencana. Bagaimana? Nomor 1 Amin, nomor 2 Prabowo Gibran, nomor 3 Ganjar Mahfud. Dan pilihan saya tetap pada nomor 2. Sama seperti periode sebelumnya. Kita mengingat, jangan lupa pilih nomor 2, pilih Jokowi. Kita harus menang total, dukung revolusi mental. Salam 2 jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam 2 jari, jangan lupa pilih Jokowi. Sekarang juga masih sama nih politiknya yang saya pikirkan, bahwa jangan lupa pilih nomor 2 karena di situ ada Gibran. Artinya apa? Di situ ada siapa? Di situ ada Pak Jokowi. Kenapa efek daripada Mas Gibran ini luar biasa sekali mempengaruhi saya untuk memilih nomor 2, Prabowo Gibran. Sebelumnya saya tidak menyukai Prabowo,
Ya, dan saya memilih Jokowi. Tapi sekarang saya memilih Prabowo dan Gibran. Kenapa? Artinya ada efek Pak Jokowinya. Kenapa sebenarnya tidak bisa apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu dilakukan oleh nomor urut 1, Anies dan Caimin? Kenapa? Kenapa tidak bisa? Bukan kami sama-sama manusia. Kenapa? Bukan kami sama-sama seorang politikus yang punya pola pikir yang maju ke depan untuk membangun Indonesia ini menuju 2045. Bukankah mereka juga anak bangsa yang punya keinginan dan cita-cita yang besar sama seperti seorang Jokowi? Tapi hal itu tidak saya percayakan kepada nomor urut 1 karena sudah jelas mereka punya konsep apa? Perubahan. Saudara, Baca Pres Anies Baswedan Selasa siang kembali menyuarakan perubahan dalam kebijakan jika terpilih menjadi presiden. Jadi nomor urut 1 saya hapus dari pilihan saya. Saya langsung ke nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Wah, top Marco top ini sebenarnya. Pak Ganjar itu seorang gubernur yang berhasil di Jawa Tengah. Ya, luar biasa, karismatik. Sebenarnya cocok untuk menjadi seorang pemimpin yang top sebenarnya adalah Ganjar. Apalagi ditemani oleh Pak Mahfud sebagai wakil presidennya. Itu luar biasa sekali sebenarnya. Tetapi yang menjadi tidak luar biasa apa? Konflik-konflik antara Megawati dan Jokowi. Artinya konflik-konflik ini berpengaruh sekali akan program-programnya Pak Jokowi. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Dalam konteks hubungan antar negara, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan. Dan sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Ini yang kita takuti. Ini yang tidak diinginkan oleh saya secara pribadi. Artinya efek nomor 2 tadi itu pilih Pak Jokowi. Lalu sekarang saya akan pilih Prabowo Gibran. Karena Gibran tadi itu akan mempertahankan program-program apa yang sudah diperjuangkan oleh bapaknya sendiri. Kenapa hal ini tidak bisa diperjuangkan oleh Ganjar dan Mahfud? Kenapa? Tolong dong, undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan, Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Ibu ketuanya, ketum, Ibu Megawati. Ada kontrak politik yang sempat dibongkar oleh Ade Armando. Ya, dia caleg dari PSI. Ya, hal itu yang membuat kepercayaan saya kepada Ganjar dan Mahfud ini semakin goyah. Mereka sebagai anak bangsa sebenarnya mereka mampu untuk meneruskan program-program yang terbaik dari Pak Jokowi. Tetapi hal itu saya ragukan karena apa? Karena efek dari petugas partai. Saudara, penegakan hukum dengan demikian harus memberikan kepastian hukum ke atas. Tadi saya bercerita kalau ke atas tuh kepastian hukum tuh antar pengusaha elit, penguasa elit itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang tindih, ada korupsi, kolusi dan sebagainya. Di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum.
Sehingga bagi saya penegakan hukum ke depan ke atas harus ada kepastian dan ketegasan, ke bawah harus ada perlindungan hukum. Teman-teman, saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua bahwa hari ini Pak Mahfud MD adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tetapi di dalam acara tersebut, beliau mengungkapkan kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan dalam penegakan hukum hari ini. Saya mau bertanya, ini tugas siapa, Pak? Di dalam lingkup penegakan hukum eksekutif, Anda punya kekuasaan yang tertinggi. Di atas Anda tinggal presiden. Tetapi dalam kedudukan Anda sebagai calon wakil presiden, saya yakin Anda tidak mungkin mau disalahkan. Maka yang Anda salahkan siapa? Secara otomatis presiden. Pak Mahfud, Anda diberikan kesempatan oleh presiden untuk membenahi politik dan hukum. Tetapi sepertinya kegagalan itu Anda kemudian lemparkan kepada presiden. Saya mau mengatakan begini, Pak. Memang mengerikan sekali kalau kita sudah terambisi, kekuasaan itu sangat berbahaya sekali. Pak Mahfud sudah berubah bukan hanya sebagai pakar hukum, tetapi juga atlet pelempar yang baik. Tetapi yang Anda lempar bukanlah beban dalam satuan kilogram, tetapi tanggung jawab dalam satuan penegakan hukum. Gue punya setidaknya 3 poin tentang pernyataan dan blunder dari Mahfud MD ini. Pertama, Mahfud MD itu sejak 2019 sudah didaulat sebagai Menko Polhukam, yang dimana menurut Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tugasnya adalah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang politik, hukum, dan keamanan. Apakah Mahfud MD sedang mengkritik dirinya sendiri atau nggak puas dengan pencapaiannya? Karena berdasarkan rekam jejak, Mahfud MD sudah ada di penanganan hukum pemerintahan sudah sejak tahun 99. Dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Masa 24 tahun di ranah ini masih bilang lemahnya penegakan hukum? Nomor 2, kalau memang berani ngomong seperti itu, seharusnya berani mundur terlebih dahulu dari pejabat aktif Menko Polhukam. Baru bisa ngomong lemahnya penegakan hukum. Masyarakat akan lebih simpati kalau kayak gitu. Misal kayak SBY pada tahun 2004 baru mencalonkan diri tuh setelah beliau mundur. Mending Pak Mahfud MD mundur dulu deh dari Menko Polhukam. Serius ini. Karena masyarakat akan menilai yang diomongin Pak Mahfud itu cuma formalitas aja kalau Bapak nggak mundur. Nomor 3, yang pantas ngomong tentang lemahnya penegakan hukumnya cuma Anies Mohaimin karena di luar pemerintahan. Saya dahulunya terkesima dan salut dan hormat setinggi-tingginya kepada saudaraku Profesor Mahfud MD yang telah membongkar di Komisi 3 tentang terjadinya korupsi yang selama 78 tahun Indonesia merdeka, yaitu yang paling besar nilainya, yaitu 349 triliun. Tapi berita itu sampai sekarang follow up-nya, jangankan 1 triliun aja belum ada yang diproses, sampai siapa yang ditangkap. Dalam persidangan di Komisi 3, saudara saya lihat diprotes oleh yang bernama, yaitu yang sombong, yang menjatuhkan harkat martabat Partai PDI, yaitu Erteria Dahlan, yang suka berdiskusi dengan Profesor Emil Salim, menunjuk-nunjuk seolah dia orang pintar kepada Bapak Emil Salim. Dan dia mengatakan saudara dihormatin, dan dia sangat antipati dalam pembicaraan itu kepada saudara. Saudara harus buktikan. Termasuk Beni Kaharman junior saya, seorang dokter lulusan dari UI juga. Sampai sekarang di mana proses follow up dari 349 triliun itu? Apakah dengan itu saudara dirangkul oleh PDIP supaya jangan terbuka siapa-siapa yang ada di Komisi 3 itu dan di anggota DPR yang terlibat baik eksekutifnya maupun legislatifnya? Sehingga saudara akhirnya saya lihat dilamar, dicalonkan, terpilih sebagai wakil presiden. Apakah ini bagian dari ungkapan saudara agar dia tidak meluas? Kalau Anda konsisten dan konsekuen demi nama baik saudara Mahfud, tolong Anda tuntaskan korupsi yang 349 triliun itu. Kalau tidak, ini catatan sejarah bagi anak bangsa. Nama baik, saya kasihan, saya hibah karena saudara pinter. Tapi jangan keblenger.
Apa pernah saya melihat anak saudara dengan anak yang muda perempuan pernah berdialog, mengatakan kepada saudara. Tapi sangat menyayangkan tindakan saudara diam, tidak membalas masalah itu. Tentang tanggung jawab saudara, tentang korupsi, di Departemen Keuangan sebanyak totalnya oleh PPATK 349 triliun. Wow, bukan main besarnya. Ngeri nggak itu? Tolong diperhatikan Saudara Mahfud. Pak Mahfud MD yang terhormat, berbicara tentang lemahnya hukum selama ini di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sementara Anda menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Tidak ada lagi pejabat tertinggi lainnya dari Anda setelah Presiden Republik Indonesia. Terus selama ini Anda kemana saja? Dan apa kerja Anda? Lihatlah di Jambi, nenek saya ini seorang pahlawan yang tidak bersalah dan taat hukum, dizolimi oleh perusahaan Cina yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat ini yang bekerja sama dengan pemerintah. Sementara saya bersuara membela hak-hak nenek saya, dengan teganya tanpa dasar Anda mengatakan saya bersalah. Sementara Anda sekarang ingin menjabat lagi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Apa enggak kiamat negara Indonesia ini? Boneka. Ini negara, men. Ini masyarakat, men. Jadi tidak bisa diatur oleh namanya kepentingan-kepentingan tertentu kelompok, seperti kepentingan-kepentingannya partai. Atau lagi lebih kepada kepentingan Ibu Mega sendiri. Wah, ini mengerikan sekali. Bagaimana jadinya bangsa kita kalau diatur oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu? Mereka tidak akan berpikir soal kepentingan masyarakat ini secara luas. Mereka akan berpikir tentang kepentingan-kepentingan mereka pribadi. Nah, itu yang membuat nomor urut 1 dan nomor 3 saya hapus dalam pilihan saya. Saya hapus dalam daftar nanti di Februari tanggal 14 2024. Saya hapus dua-duanya itu. Yang ada cuma satu, yaitu nomor urut 2, Prabowo Gibran. Siapapun tahu bahwa perubahan itu tidak untuk siapa-siapa selain anaknya. Ini kenapa logikanya jadi balik-balik, Bung Adian? Justru karena kepentingannya untuk segelintir orang, bahkan satu orang lah, maka mekanisme perubahannya ditempuh melalui uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau yang Anda maksud menunggu perubahannya itu berlaku untuk siapa-siapa, Anda sebagai DPR yang harus merevisi undang-undang itu, jika memang tujuannya adalah untuk publik secara menyeluruh. Justru karena hanya menyangkut kepentingan satu orang sajalah maka mekanisme pengujian undang-undang itu yang dilakukan. Lalu kenapa Anda menganggap seolah-olah ketika 2019 tidak bermasalah, sehingga 2024 nggak boleh bermasalah? Salah dong cara berpikirnya. Anda bicara tentang undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi, itu kan sedang berbicara tentang kepentingan yang terdesak, kepentingan yang terganggu. Apakah lalu Anda pikir bahwa seharusnya undang-undang itu diuji 1 tahun setelah diundangkan? Salah dong cara berpikirnya, Bung. Bahwa banyak undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu diuji dan benar-benar dibatalkan pasalnya, padahal undang-undang itu sudah berlaku berbelasan tahun. Ada. Ketika Mahkamah Konstitusi memuat makna baru misalnya terhadap pasal di dalam undang-undang yang sudah berlaku bertahun-tahun, hanya karena ada pihak yang merasa terganggu kepentingannya dari redaksi yang dia uji. Lalu salahnya di mana? Maka salahnya hari ini bagi Anda sebagai politisi hanya karena itu diperuntukkan bagi anak Jokowi. Lalu apakah pendapat Anda akan sama, Bung, ketika misalnya saya sebagai masyarakat awam mengajukan uji materi ini untuk diri saya sendiri? Apakah Anda akan berpendapat seperti itu? Tentu tidak. Karena seharusnya Anda paham, memang untuk menguji undang-undang itu adalah mekanisme kepentingan perorangan sekelompok orang. Tergantung dengan sebagai siapa dia subjek untuk mengajukan pengujian undang-undang itu. Kalau undang-undang itu diuji diubah untuk publik, Anda yang harus mengubahnya, bukan MK. Waktu Bu Mega mau jadi capres, PDIP juga ngeributin MK kok, supaya syarat untuk menjadi capres diturunin. Jangan sarjana dong, SMA aja. Karena Bunda tamatan SMA, bukan tamatan S1. Ya dia udah pernah sih kuliah di 2 tempat tapi nggak pernah selesai.
Ya hokinya Bu Mega karena di MK itu bukan omnya dia. Yang ini kan diributin si Gibran ini kan karena itu omnya dia, langsung dianggap KKN. Dan untungnya juga zaman Bu Mega dulu sosmed nggak sekejam sekarang. Kalau sekarang kan kejam ya, bahasa-bahasanya ngejulit semua. Jadi hoki di situ aja. Tapi dari segi ke akademisan, ya si Gibran jauh lah. Dia SMA aja udah di Singapura. Terus kuliahnya juga lulus. Mau jadi capres dia pernah jadi kepala daerah dulu. Jadi sebenarnya jauh lebih hebat Gibran lah. Ngapain diributin sih? Beberapa hari ini banyak yang komen di beta bilang, proses Pak Gibran jadi cawapres itu menabrak konstitusi. Prosesnya salah, mekanismenya tidak benar. Tapi ketika beta tanya, dorang sendiri tidak tahu mekanisme yang benar seperti apa. Contohnya ada yang komen di beta bilang, perubahan pasal untuk pilpres itu kewenangannya DPR. Ada juga yang komen di beta bilang, perubahan pasal tersebut bukan kewenangannya MK, tapi perubahan undang-undang itu ranahnya legislatif. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa belakangan ini yang menyalahkan mekanisme Pak Gibran jadi cawapres itu banyak yang gagal paham. Banyak yang cuma ikut-ikutan untuk menyalahkan Pak Jokowi, tapi dorang sendiri tidak tahu mekanisme yang benar seperti apa. Jadi untuk saudara yang belakangan ini menyalahkan Pak Jokowi karena Pak Gibran jadi cawapres, beta mau sampaikan bahwa mekanisme lewat MK itu sudah betul. Karena uji materi itu tugasnya yudikatif bukan legislatif. Atau kalian bisa lihat sendiri, ada uji materi Undang-Undang IKN di MK. Ada uji materi Undang-Undang Ciptaker di MK. Itu karena apa? Karena memang itu tugasnya MK bukan DPR. Dan undang-undang soal batas usia capres dan cawapres 40 tahun itu juga masih berlaku. Kenapa masih berlaku? Karena kemarin yang dilakukan di MK itu uji materi, bukan revisi undang-undang. Revisi undang-undang itu tugasnya DPR, tapi untuk uji materi undang-undang itu tugasnya MK. Jadi jangan gagal paham, bos. Uji materi itu untuk kepentingan suatu kelompok atau perorangan. Kelompok atau perorangan yang ingin atau merasa terganggu dengan suatu undang-undang dan ingin agar undang-undang tersebut dapat digunakan sesuai kepentingannya, maka mekanismenya dia harus melalui MK. Di situ MK akan melakukan uji materi pada undang-undang tersebut dan akan melahirkan suatu tafsiran atau makna baru yang berlaku khusus bagi kelompok tersebut. Jika ingin agar makna tersebut berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, maka itu kembali lagi ke DPR. DPR lah yang harus merevisi undang-undang sebelumnya mengikuti tafsiran atau makna dari MK. Barulah berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan berpikir bahwa uji materi itu ranahnya DPR, bos. Kalaupun ada anggota DPR yang protes bilang harusnya berlaku bagi semua, jangan untuk Pak Gibran saja, menurut beta itu anggota DPR yang suka cuci tangan. Kenapa beta bilang begitu? Karena itu tugasnya DPR. DPR lah yang harus merevisi. Kenapa menyalahkan MK? Apakah MK boleh merevisi undang-undang? Kan lucu. Dan supaya kalian tahu, Pak Anwar dinyatakan bersalah oleh MK itu soal kode etik, bukan soal uji materi, bukan soal mekanismenya uji materi atau segala macam, tapi itu soal kode etik. Jadi jangan dipelintir seolah-olah Pak Gibran bisa cawapres melalui uji materi di MK itu salah, bos. Karena Pak Anwar itu dinyatakan bersalah karena kode etik. Contohnya seperti beliau dengan hakim yang lain dinyatakan bersalah karena tidak mampu menjaga informasi rahasia yang terdapat dalam RPH. Itu melanggar prinsip kesopanan. Beliau dinyatakan bersalah karena tidak mampu menjalankan kepemimpinan yang secara optimal. Itu melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan. Beliau dinyatakan bersalah karena tidak mengundurkan diri saat pengambilan keputusan. Itu melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan dan sebagainya. Jadi jangan dipelintir, bos. Dan kalaupun kalian berpikir bahwa MK merusak demokrasi, menurut beta pikiran kalian terlalu berlebihan. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena putusan MK yang membolehkan usia di bawah 40 tahun yang pernah menjadi kepala daerah dan pernah dipilih oleh rakyat, itu menurut beta itu yang lebih demokrasi. Kenapa demokrasi? Karena itu memberikan kesempatan yang lebih luas pada anak-anak bangsa. Lalu apakah mempersempit atau membatasi itu disebut demokrasi? Terus bagaimana bisa kalian bilang merusak demokrasi? Pak Gibran dan MK merusak demokrasi, tapi kalian sendiri membatasi kesempatan orang lain. Jadi kalau memang kalian tidak suka melihat anak muda menjadi kontestan dalam pilpres, bilang saja. Jangan putar balik bilang merusak demokrasi.
Dan jelas sebagai seorang bapak, dia tidak akan membiarkan anaknya, walaupun diposisikan sebagai wakil presiden, lalu membiarkan anaknya Prabowo bersama Gibran dalam perjalanannya hancur begitu saja. Tidak mungkin itu diinginkan oleh seorang bapak yang namanya Pak Jokowi. Dia pasti akan berusaha, dia akan pasti memberikan pola pikirnya, dia akan memberikan ide gagasannya, pemikirannya kepada Prabowo dan Gibran untuk melakukan hal-hal yang apa? Hal-hal untuk meneruskan apa yang sudah dia lakukan. Hanya Prabowo Gibran yang bisa melakukan itu dengan baik dan tepat. Kita coba lihat undang-undang aset perampasan korupsi. Kenapa itu tidak bisa dibahas di DPR? Kenapa? Kenapa tidak bisa dibuat undang-undang? Kenapa? Ya karena ada ketakutan di antara mereka. Mereka masih memikirkan kepentingan mereka sendiri. Bagaimana kalau misalnya kita korupsi, lalu kita akan dimiskinkan seperti itu. Wah, itu berarti sudah kelihatan jelas. Mereka akan bekerja untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat. Karena mereka masih berpikir keuntungan untuk pribadi mereka, untuk partai mereka. Jelas, untuk mimpi untuk 2045 sudah tidak ada pada nomor 1 dan nomor 3. Itu sudah jelas. Mereka masih memikirkan kepentingan pribadi mereka. Mereka masih memikirkan kepentingan partai mereka. Ya. Apa sih Jokowi yang nggak dikasih? Jadi wali kota dikasih, jadi gubernur dikasih, jadi presiden 2 kali dikasih oleh Ibu Mega. Bahkan mantunya Jokowi jadi wali kota dikasih, anaknya jadi wali kota juga Bu Mega kasih. Terus kalian framing Ibu Mega itu jahat ke Jokowi. Gila kan kalian? Masa orang yang kasih semuanya itu terus dibilang jahat? Yang jahat itu yang nggak tahu berterima kasih. Untuk Anda yang bilang Pak Jokowi jadi wali kota, gubernur, hingga presiden dikasih oleh Ibu Mega, beta pemuda dari NTT, beta mau tanya, rakyat yang capek-capek ke TPS untuk memilih Pak Jokowi itu Anda anggap apa? Kami rakyat di pelosok yang rela naik gunung turun gunung demi ke TPS untuk memilih Pak Jokowi agar Pak Jokowi bisa jadi presiden, itu Anda anggap apa? Apakah Anda anggap kami tinta pemilu, makanya bilang Ibu Mega yang kasih? Atau Anda mau bilang bahwa Ibu Mega yang coblos ratusan juta surat suara tersebut? Kalau mau bilang begitu, terus siapa yang gila? Kami rakyat di pelosok rela tunda ke sawah, rela tunda ke kebun demi ke TPS untuk memilih partai yang Anda agungkan itu karena ada Pak Jokowi. Kok sekarang Anda malah menginjak-injak suara kami rakyat demi sebuah partai? Lalu itu kayak Anda bilang tahu terima kasih. Jadi buzzer partai itu tahu diri, bos. Negara ini bukan hanya milik Ibu Mega saja. Jadi kalau bicara itu pikir dulu, jangan habis bicara baru pikir. Dan untuk saudara yang nonton video ini, terkhususnya merasa punya harga diri, kalian sendiri sudah mendengar ucapan dari buzzer partai tersebut. Dia sendiri mengatakan bahwa Pak Jokowi jadi presiden karena dikasih oleh Ibu Ketum. Jadi itu sama saja dengan beliau menganggap suara kita rakyat di 2014 dan 2019 itu adalah sampah. Itu juga sama dengan beliau menganggap bahwa kita tidak punya harga diri. Jadi beta pesankan pada saudara semua agar 2024 tumbangkan banteng demi harga diri kita rakyat jelata. Banteng ada? Usir banteng. Papua mau hidup tenang. Saya tetap memilih Prabowo Gibran. Walaupun sebenarnya, ya, untuk satset seorang Prabowo mungkin kita sudah lihat ya. Kalau kita bandingkan fisiknya dengan seorang Ganjar atau seorang Anies, Prabowo kalah. Artinya dia sudah mulai lebih umur. Dia dengan kondisi fisiknya tidak bisa seramping Ganjar dan Anies yang gampang sekali untuk bahkan Ganjar lari maraton pun bisa. Tapi tadi ini yang dibutuhkan hanyalah pola pikir. Pikiran mereka itulah yang diinginkan oleh kami rakyat sekarang. Artinya keberpihakannya itulah yang diinginkan. Bukan keberpihakan kepada partai. Apalagi hanya keberpihakan kepada seorang namanya ketum. Itu tidak bisa. Tidak akan bisa membawa bangsa dan negara ini, masyarakat ini menuju 2045. Perjuangan Pak Jokowi ini luar biasa sekali. Di negaranya sendiri 82% kita masih mencintai dan menyayangi dan masih mempercayakan itu kepada Pak Jokowi. Di luar negeri 71% dunia mengakui tentang kepribadian dan kepemimpinan seorang, keberhasilan seorang
Pak Jokowi. Nah, hal ini yang kita harus pakai, kita harus pegang. Semoga hal ini tetap ditularkan kepada Prabowo Gibran. Sehingga benar-benar Prabowo Gibran ini membawa Indonesia menuju 2045. Jadi sekali lagi, jangan lupa 14 Februari 2024 kita akan mencoblos nomor 2 Prabowo Gibran. Saya seruput kopi lagi. NKRI harga mati. Mas Jokowi, saya datang bersama kawan saya Alipur Rahman. Ya, Pak, mohon izin. Nggak usah nunjuk, biasa aja. Ya, saya sudah kampanye selama 3 tahun terakhir. Saya sepakat dengan apa kata Mas Toto tadi ya, soal like dan komen. Memang problem kita dari situ, Pak. Teman-teman ini di lapangan sudah membuat konten-konten yang arahnya sudah sesuai dengan arahan tadi. Tapi memang penyebarannya, kalau kita foto-foto kita upload ke misalnya TikTok, itu komentar dan like-nya tidak semasif tim sebelah. Maka kalau bisa, kebetulan ada Pak Hasto juga, kami mohon ada tim khusus untuk komen dan like itu dibentuk semasif tim sebelah. Kalau lebih baik, lebih banyak lagi akan lebih baik. Beta perhatikan enak juga jadi buzzer partai. Sudah dibayar mahal untuk membuat konten yang berisikan kebencian dan fitnah pada Pak Jokowi. Tapi ketika giliran orang punya konten like dan komennya sedikit, maka tinggal minta saja pada partai akan sediakan tim like dan komen. Enak juga. Pekerjaan semakin sedikit, penghasilan semakin banyak. Baik itu dari konten ada, dari partai pun lebih besar. Bahkan jaminan hidup dari partai bisa membuat orang punya mata tertutup sehingga rela menyerang Pak Jokowi dengan alasan menabrak konstitusi. Padahal kalau mau dibilang Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang benar-benar menjalankan amanat konstitusi. Seperti merdekakan kami dari ketertinggalan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan bangsa dengan cara membangun berbagai fasilitas pendidikan dan sebagainya. Lalu adakah presiden-presiden sebelumnya menjalankan amanat konstitusi itu? Kalau ada, terus kenapa kami baru merasakan itu di zamannya Pak Jokowi? Di beta punya kampung saja, semenjak Indonesia merdeka, tidak ada yang namanya SD negeri, SMP negeri, hingga SMA negeri. Tapi di zamannya Pak Jokowi baru ada yang namanya SD negeri, SMP negeri, hingga SMA negeri. Lalu apakah amanat konstitusi itu baru dibuat di zamannya Pak Jokowi? Apakah amanat konstitusi soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu baru dibuat di zamannya Pak Jokowi? Jadi apa yang Pak Jokowi sampaikan itu betul, bahwa politik saat ini terlalu banyak drama, terlalu banyak sinetron. Dorang bukannya adu gagasan, malah sibuk buat sinetron. Drama dan sinetron itu identik dengan emosional yang bercampur aduk, baik dari sedih, kecewa, marah, dan sebagainya. Rumusan itu yang digunakan oleh Banteng. Banteng menggunakan para aktor buzzer partai untuk berakting seolah-olah anak berkhianat pada ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi penonton terbawa emosi, penonton menjadi kecewa, marah, sedih, dan muak pada Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi bilang bahwa terlalu banyak drama, terlalu banyak sinetron. Dorang bukan adu gagasan, malah sibuk buat sinetron. Narasi sinetron yang belakang ini dorang angkat seperti dinasti politik, muak pada Pak Jokowi, bahkan bilang Pak Jokowi pengkhianat itu juga bukan muncul secara tiba-tiba. Semua itu sudah direncanakan. Direncanakan lewat mana? Lewat berbagai pertemuan yang dilakukan oleh Banteng bersama buzzernya seperti video barusan. Jadi jangan kaget kalau narasi yang belakangan ini terdengar serentak, karena memang itu sudah diatur. Tapi sayangnya dorang punya iklim kurang cantik. Apalagi dorang punya ID card tergambar jelas wajah sang capres. Menurut beta itu sangat blunder. Blunder yang bisa mengakibatkan dorang punya sinetron secepatnya akan tamat. Tapi tahu kan para buzzer partai, dorang tidak peduli soal itu. Dorang lebih mementingkan banyak uang. Jadi apalagi sudah sefrekuensi terus tambah bayaran, maka dorang akan lebih semangat lagi untuk membuat emosi para penonton menjadi tidak terkontrol, sehingga penonton lupa bahwa Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang benar-benar menjalankan amanat konstitusi untuk rakyat. Ini pesan gue buat kalian, jangan mau dibodohi. Pilihlah presiden yang paling menyentuh hati kalian, tapi berdasarkan objektivitas dan fakta. Terserah, ini kan demokrasi. Kalian mau pilih Pak Prabowo, mau Pak Ganjar, atau Pak Anies,
itu terserah dari kalian sendiri. Tapi karena kali ini berbahayanya luar biasa, karena ini jauh lebih digital dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Gue akan terus pantau ini. Kalau misalnya gue lihat ada satu pihak yang salah atau mempergunakan emosi masyarakat, oh tenang, gue akan liput. Jadi kalau kalian misalnya ada komen di bawah mana yang harus diberantas, komen aja, karena mungkin ke depannya gue akan lebih banyak di shorts, either TikTok atau YouTube lah, atau Instagram kadang-kadang di story. Tapi ya ini, karena gue pengen masyarakat kita lebih pintar, bukan kayak Raymond sembarang masuk politik. Semoga ini tersampaikan. Hopefully kalian tidak dibodohi. See you in the next video. Bye bye.